Jadi mungkin catatan juga buat kita ya, bahwasanya kita tuh nggak terbatas ya, we are limitless. Ya Iya, nggak sih? Gue betul. pikirnya juga kayak gitu. Jadi Heeh. kita bisa apapun di Iya. samping kita melakukan satu Ya, hal yang betul. lain kayak Bisa gitu. bertumbuh dengan berbagai passion. Benar-benar. Aku selama kuliah online tuh ikut magang. Aku kayak Mm-mm. jadi part-time magang di kayak NGO, non Ah, government organization, kayak jadi volunteering buat bikin project webinar internasional mm-mm. sama teman-teman dari berbagai negara juga. Soalnya kebetulan tuh magangnya magang internasional. Ah, kenapa nih kamu mengambil komunikasi penyiaran Islam untuk menjadi pendidikan tinggi kamu? Nah, gitu. Terus sama ikut kayak project di TVRI Wah, itu. Project TVRI. Iya. Ini cocok banget ini jadi KPI Bar- student ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompos, kembali lagi di Cetar, Great Stories Begin Here. Nah, di episode kali ini tentunya bersama aku, Febri Aldiansyah atau V, yang akan memandu episode Cetar kali ini. Tentunya aku nggak sendirian dong, aku bersama tim aku, tim podcast gue. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Dan gak kalah pentingnya juga, aku bersama satu narasumber yang pastinya kalian juga tahu nih mana suaranya untuk narasumber kita pada hari ini. Ada siapa ya? Mari kita spill dulu. Hai Sekar, selamat siang. Halo V, selamat siang. Apa kabar nih kamu? Alhamdulillah baik hari ini. Kabarnya baik ya. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh nih, teman-teman, aku mau ngajak kalian untuk kenalan dulu nih dengan Sekar. Siapa sih Sekar dan kenapa kita mengundang dia di Cetar episode kali ini? Nah, Sekar silakan nih, perkenalkan diri kamu secara singkat, padat dan jelas ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan namaku Putri Sekar. Biasanya orang-orang manggil aku Sekar, asalku dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya udah. Nah, pastinya area-area Jawa Timur ya, bukan Iya. area Surabaya ya, beda Area ya. Jawa Timur. Nah, area-area Jawa Timur juga yang dari KPI pastinya udah kenal dong dengan Sekar, dan apalagi Sekar ini merupakan mahasiswa berprestasi nih. FYI, Sekar juga merupakan angkatan 20 sama kayak aku ya, Sekar. Iya. Kita beberapa kali dan beberapa semester pernah satu kelas nih, tapi semester ini ada satu kelas nggak ya? Enggak ada sama sekali, cuman kita satu project Ya, bareng. satu project ya, kita sering projectan bareng. Nah, Sekar ini merupakan mahasiswa berprestasi yang rajin menabung pahala dan juga nyabung prestasi ya. Teman-teman, Sekar ini suka nabung pahala ya ininya hobinya. Mungkin soalnya kan itu ya manfaat dari baca Quran kan dapat Masya pahala Allah. ya, mungkin dari Wah, situ bener. pahalanya. Tapi tadi sedikit udah di-spill dan disinggung sama Sekar kalau kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan pahala dan juga dengan Al-Quran. Teman-teman udah penasaran belum nih? Udah penasaran belum? Di belakang udah penasaran belum? Belum ya? Langsung aja deh kita mau tanya-tanya seputaran prestasinya Sekar di bidang qori'ah ya, atau bidang membaca Al-Quran. Nah, kalau kita pikir membaca Al-Quran itu kayak cuma membaca ya udah setelah sholat ya udah membaca Al-Qurannya, itu membaca Al-Quran juga ya Sekar. Iya. Tapi mungkin beda konteksnya ketika kita sudah memasuki ranah lomba atau mungkin Iya. kompetisi. Itu ada mungkin tips-tipsnya atau Iya. mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Nah, hari ini kita mau mengulik-ngulik nih. Iya, Kamu mau nggak dikulik-kulik tentang prestasinya? Maulah, kan Mau ya? menebar kebaikan ya Bener, pasti. Masya Allah banget, ini Sekar cocok banget kuliah di komunikasi penyiaran Islam, menyebarkan dakwah ya. Iya. Wah, langsung aja nih, kita mau tanya-tanya pertama, kamu itu kenapa memilih qori atau mungkin qori'ah untuk menjadi sarana berprestasimu nih Sekar? Oke. Kalau pertama alasannya ditanya kenapa sih? Soalnya ini karena keinginannya orang tuaku ya. Karena orang tuaku tuh itu nggak ada passion di bidang ngaji, cuman ingin punya prestasi di bidang qiraah buat anak-anaknya. Jadi semua anak-anaknya, keempat anaknya itu di ngajiin ke guru. Masya Allah. Tapi nggak privat banget kayak aku harus ke rumahnya seorang ustazah buat belajar di sana gitu. Berarti emang mau nggak mau itu tuntutan dari orang tua ya awalnya ya, parenting ya, berawal dari parenting. Teman-teman juga parentingnya harus seperti ini ya seharusnya. Iya. Tapi memang parentingnya beda-beda ya. Kalau misalnya aku dulu juga dingajikan, tapi mungkin fokusnya berbeda kayak Iya. gitu. Ya semua dari kita harus menuntut ajaran agama nggak sih, bener ya? Nah, berarti berangkat dari parenting itu kamu juga menemukan passionmu di sana begitu. Iya, kan
kan gitu ya, kan semua itu kan berawal dari kebiasaan. Aku punya kebiasaan harus latihan terus setiap Benar, sore, benar, setiap benar. habis subuh, akhirnya itu menumbuhkan skill baru yang dinamakan seni baca Wah, Al-Qur'an oh iya gitu. berarti bidangnya tadi adalah seni baca Al-Quran gitu ya. Iya. Ada yang namanya seni melukis, ada yang namanya seni Mm, iya. mengomong ya, apa, mengobrol ya, seni Public komunikasi. speaking. Ya, seni public speaking. Ada juga nih seni baca Al-Quran, begitu Iya, ya. betul. Nah, berarti berangkat dari parenting itu, kamu kapan nih mulai tersadar kok misalnya, oh ini adalah passion aku nih, sehingga aku harus Iya. banyak memperdalamnya, terus Iya. banyak mengikuti kompetisi-kompetisi seperti itu. Itu sih aku sadar kalau aku punya skill itu karena kayak dorongan dari ustadz aku sendiri ya, kayak guruku, kayak oh kamu ini kayak skillnya udah mumpuni, udah bisa buat ikut lomba, ikut lomba tingkat yang paling dasar dulu kayak tingkat Tingkat apa tuh? kecamatan. Oh, tingkat kecamatan, Iya, bener-bener. terus Lomba akhirnya 17 Agustusan ya? iya kayak gitu, Oh, bener, ada ya? mewakili itu pendidikan Al-Quran TPQ Oh, gitu. TPQ, Iya, terus akhirnya kalau udah di tingkat kecamatan udah juara 1 bisa naik ke kabupaten, sampai mewakili kabupaten ke Jawa Timur, Oh, sampai gitu. nasional, internasional gitu. Waduh. Cuman belum sampai sana, masih terus harus belajar biar bisa Masih, menembus iya, iya. sana. Masih dalam tahapan Belajar. ini ya, berusaha ya, Iya, ikhtiar ya. betul. Masih dalam tahapan ikhtiar. Masya Allah sekali. Nah, kalau misalnya tadi kan udah berangkat dari mulai sarana terkecil dulu ya, Iya. kecamatan seperti itu. Nah, terus itu apakah pertama kalinya kamu mengikuti kompetisi tingkat, ya let's say tingkat kecamatan ya seperti Iya. itu kamu langsung menang atau gimana tuh? Enggak, Enggak ya? karena malah harus nabung gagal dulu. Kayak Nabung kita gagal tuh dulu. ngehabisin stok gagal sebelum jadi Ah, pemenang. Bener-bener, wah. Catet nih teman-teman. Quotes Iya, pertama, iya. menghabiskan jatah gagal sebelum Menjadi pemenang. menjadi pemenang. Ini beneran relate gitu ya. Iya, Dan ini mungkin kamu rasakan juga Iya. sekarang. Nah, lanjut setelah kamu mengikuti beberapa kompetisi itu baru menang bisa atau kalah menang. terus? Pasti Menang ya. pasti menang, cuman menangnya nggak langsung juara 1. Benar, benar. Bahkan harus juara harapan dulu, kayak harapan 3 pernah, terus sebelum akhirnya bisa juara 1 gitu. Oh, gitu. Berarti kita ya itu ya menapaki Ya, tangga tangga kehidupan. kehidupan. Masya Allah. Banyak nih poin-poin kehidupan yang bisa diambil dari Sekar ya. Ya semua dari kita punya personal experience yang bisa dijadikan betul. pelajaran seperti Iya. itu ya. Jadi memang pada akhirnya mungkin untuk sampai di titik seperti ini ya, Sekar yang versi sekarang adalah hasil dari pembentukan diri Sekar yang dulu Iya, gitu ya. betul sekali. Terus satu hal apa nih yang kamu paling sukai dari seni membaca Al-Quran gitu? Apa yang kamu temukan? Biasa kan kita berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan passion sehingga kita mau mendalaminya. Baik. Nah, proses pendalamannya itu beragam gitu ya. Iya. Mulai dari mengikuti lomba atau mungkin dengan menciptakan sesuatu karya dari hal itu atau apapun itu. Nah, kalau Sekar sendiri, kenapa kamu rasa itu tuh sebagai passion kamu? Apa hal yang membuat seni baca Al-Quran adalah sesuatu yang menyenangkan untuk Sekar? Oh iya, aku tuh kayak dari seni baca Al-Quran tuh jadi nyaman buat ikut lombanya, soalnya aku bakal dapet sesuatu yang nggak akan aku dapetin di luar sekolah. Kayak di sekolah kan cuman ketemu teman-teman itu aja, tapi kalau di kompetisi kita ketemu orang baru dan orang-orang yang pasti udah lebih pro daripada Iya, bener, kita, bener. terus kita bisa tanya-tanya ke mereka, bisa menjalin pertemanan, akhirnya kita membangun relasi Membangun juga relasi, dari bener. situ. Jadi aku kayak senang ketemu orang-orang baru, bisa kenalan, bisa tanya. Terus kita juga tahu ternyata anak MTQ itu nggak melulu berbicara tentang tilawah aja, Oh, ya tilawah. bukan tentang agama aja. Ternyata mereka juga ada yang bisa passion lain, kayak ngaji tuh bagi mereka tuh keharusan. Tapi Ya, kalau benar, misalnya passion lain tuh nggak apa-apa kamu dalamin selama kamu masih melakukan kewajiban buat ngaji ibadah sama Allah gitu. Masya Allah sekali. Berarti intinya mungkin karena ini ya, karena mungkin berangkat juga dari pengalaman kamu yang dulu ngajikan sama orang tua, Iya. sehingga berpikir atau mungkin stereotip yang terbentuk dalam diri Sekar adalah ngaji itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Jadi menuntut untuk kita bisa hal yang lain juga. Iya. Nah, sehingga memang pada akhirnya ini bukan bicara tentang passion atau enggak passion ya, Iya. karena memang sebuah keharusan ya. Iya, Ngaji betul. adalah keharusan dari setiap Umat Islam. umat Muslim seperti itu. Kita juga, aku ngaji juga gitu, Iya. tapi mungkin nggak disenikan aja Iya, atau iya, mungkin nggak betul. dilombakan aja gitu ya. Nah tadi berkaitan dengan mungkin bicara tentang skill sampingan gitu ya, kayak Iya. kemarin
kamu mengikuti beberapa lomba, let's say, Iya. bertemu dengan orang banyak, orang Iya, baru, betul. dengan pengalaman yang berbeda dan Iya, dengan heeh. pengetahuan yang berbeda. Mereka memiliki kompetensi yang beda-beda. Nah, kalau kamu Mm-mm. sendiri nih, selain bisa mendalami seni baca Al-Quran, apa yang kamu dalami lagi? Atau mungkin sesuatu apa yang menjadi passionmu yang lain seperti itu? Sepertinya ya, aku beberapa akhir ini nemuin passion kalau aku Mm-mm. harus menekuni bahasa Inggris, terutama di speaking ya. Mm-mm. Terus apalagi di tingkat universitas ini, speaking bahasa Inggris itu sangat diperlukan gitu toh. Benar, Terus benar. kita ketemu sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris, bisa bikin patokan buat kita buat belajar bahasa itu nggak harus di luar lingkup kuliah aja, Benar. tapi dengan ketemu teman-teman kita juga bisa melatih bahasa Inggris itu tadi. Gitu. Ya. Berarti sekarang Sekar juga sudah mulai beranjak Iya. kepada passion yang lain gitu Iya, ya. betul. Jadi memang berjalan dua hal sekaligus nih Sekar. Tetap seni membaca Al-Quran didalami juga bahasa Inggris juga ini ya. Iya. Berarti emang nggak hanya melulu tentang itu gitu. Jadi mungkin catatan juga buat kita ya bahwasanya kita tuh nggak terbatas ya, we are limitless. Iya, Ya nggak sih? betul. Gue pikirnya juga kayak gitu. Jadi kita bisa apapun di Iya. samping kita melakukan satu Ya, hal betul. yang lain kayak Bisa gitu. bertumbuh dengan berbagai passion. Benar-benar. Tadi bicara tentang relasi kayak gitu-gitu. Kamu mengikuti kompetisi atau mungkin mengikuti project-project gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang Iya, beragam, keren-keren. keren-keren relasi. Aku juga jadi kepikiran kalau misalnya relasi itu tuh membuat kita grow up and gain more nggak sih? Iya, betul. Bener nggak sih? Kamu merasakan nggak? Ngerasain banget. Merasakan. Bahkan kayak dari itu aku bisa tahu tawaran kayak magang. Benar. Kayak aku selama kuliah online tuh ikut magang. Aku kayak jadi part time magang di kayak NGO, non government organization, kayak jadi volunteering buat bikin project webinar internasional sama teman-teman dari berbagai negara juga. Soalnya kebetulan tuh magangnya magang internasional Kece gitu. banget sih, kece banget. Jadi intinya adalah berangkat dari pengetahuan diri kita terhadap diri kita dulu nggak sih? Kayak Sekar ini kan tadinya awalnya berangkat dari parenting orang tua. Aku rasa semuanya itu berjalan secara beriringan nggak sih, Iya, dan saling berkaitan. Misalnya Iya. kita nih dididik sama orang tua seperti ini. Secara otomatis kita juga bertumbuh dengan cara seperti itu, ya nggak sih? Iya, Kita betul. diarahkan untuk mengaji gitu. Dan mungkin Sekar bisa membayangkan atau mungkin bayangan yang didapatkan mengaji membuka jalan banyak gitu ya. Iya, Ya nggak betul. sih? Kayak Itu kamu mungkin, rasakan iya, mungkin ya. mungkin kayak kalau bahasanya anak-anak yang biasanya baca Quran, kayak ini tuh berkahnya kita dari ngaji. Kayak Masya dari Allah itu membuka jalan banyak benar. gitu. Buat Berarti intinya teman-teman, Sekar ini selain menabung pahala, menabung berkah, menabung banyak Iya, hal seperti itu iya, ya, menabung betul. banyak hal. Jadi mungkin ini juga menjadi motivasi untuk kita semua, atau mungkin untuk pribadi aku deh gitu, melihat bahwasanya semua hal itu akan mungkin bisa terjadi ketika kita mau melakukannya dengan tulus dan ikhlas Iya, ya. Itu betul. yang kamu rasakan selama Iya. beberapa tahun ini ya. Dan sampai sekarang kamu udah berapa lama nih menekuni bidang seni baca Al-Quran itu? Dari mungkin sejak awal kompetisi pertama kamu deh. Udah berapa tahun? Dari SD sih, cuman Wah, SD kelas dari 1. SD. Cuman Waduh. buat ikut kompetisi baru kelas 5 SD. Itu kayaknya tahun 2013. Itu kayak kompetisi pertamaku di Jawa Timur. Kalau aku waktu itu SD kelas 1 masih ngapain ya? Ya makanya Masih. dari tuntutan orang tua itu Iya. akhirnya terbiasa. Benar-benar. Tapi ya prosesnya juga panjang, kayak pasti kita nangis-nangis lah, kayak capek disuruh latihan terus. Ternyata aku dapat suatu hal yang baru dan kayak nggak pernah aku ekspektasikan sebelumnya kalau aku dapat itu semua. Berarti kan kalau misalnya bicara tadi tentang kamu yang menekuni seni baca Al-Quran itu gitu ya, itu pasti erat kaitannya dengan kompetisi-kompetisi. Banyak kompetisi yang kamu ikutin dan lalui ya. Iya. Nah, satu nih, spill dong satu aja kompetisi yang paling berkesan untuk kamu itu waktu itu. Kompetisi yang paling berkesan sih tetap ya tahun 2013, kayak dimana aku kayak diumumin sama pemimpin aku, kamu lolos juara 1 di kabupaten, terus kamu bakal jadi yang mewakili kabupaten buat ke Jawa Timur. Wah, Kayak tepuk tangan pertama dulu dong, tepuk kalinya. tangan. Masya Allah, keren. Itu kamu 2013 berarti umurnya Umur 11 kalau 10 tahun. 11 tahun. Itu kelas berapa ya? Kelas 5 Kelas kayaknya. 5, wah. Kelas 5 SD? Keren banget ini. Ini yang kelas 5 SD lainnya pada ngapain nih, Mbak? Iya, Sama ya. Kita nggak bisa iya. membandingkan Iya, nggak ya. bisa, nggak boleh membandingkan. Teman-teman jangan membandingkan kita dengan orang lain karena starting point orang beda-beda, kapabilitas orang juga beda-beda. Iya, Maka nggak apple to apple istilahnya Iya, kok membandingkan. dibandingkannya. Jeruk kayak tuh jeruk jadinya. Iya. nggak salah. Ya intinya berarti yang paling kamu kesani Iya, atau mungkin memorable. berkesan, memorable competition Iya, that you itu. really
Mm-mm. Proud of adalah di waktu kelas Ya itu 5 SD SD. itu. Terus yang nggak paling mengesankan apa? Ada nggak? Kayaknya semua mengesankan. Mau Cuman kalau nggak mengesankan. mengesankan sih kayaknya kayak kita nyalain diri kita gitu loh. Hmm. Kayak waktu gagal, kayak kita tahu kayak kita tuh sebenarnya bisa buat tampil yang terbaik, tapi ternyata kayak skenario Allah tuh berkehendak lain. Kayak kita waktu tampil tuh ternyata kayak kesleo suaranya, terus ternyata kita bacanya kayak lompat. Kan itu udah kesalahan fatal kalau di MTQ seni tilawah. Benar, berarti kesleo nggak hanya terjadi di tulang ya. Betul. Di sana juga bisa kesleo gitu ya. Iya. Bahkan penyanyi-penyanyi pun gitu ya. Iya. Dan juga apa tadi Kayak loncat loncat gitu. ayat. Berarti loncat tuh nggak hanya untuk orang atletik doang. Tilawah juga ini bisa bisa. diaplikasikan ke Iya, tilawah. benar. Jadi memang pada akhirnya yang kamu pelajari paling detail saat ingin mengikuti perlombaan adalah apa? Fokus Ya, atau fokus latihan kayak terus kayak jaga kesehatan, kayak gak boleh minum es kayak gitu. wah, sama aja kayak penyanyi ya. Iya, kayak kita harus Penyanyi, puasa paling enggak seminggu sebelum kita Itu lomba puasa apa itu. itu? Itu puasa selama 7 hari nggak buka-buka gitu. Tetap sih kalau misalnya Tetep kita ya? kewajiban ada kayak harus buka aplikasi apa ya sesuai kayak mungkin di timer aja kita membatasi nggak terlalu over buat mengakses itu Benar. semua. Jadi emang harus ada batasan-batasan tertentu untuk kita mencapai tujuan yang diinginkan Iya, gitu ya. betul. Setting our goals itu needs a Ya, process betul. yang komprehensif juga. Wah, bahasa aku agak ilmiah ya. Enggak, tapi intinya adalah Sakar ini banyak mengambil hikmah dari itu ya. Mungkin dari proses-proses gimana beratnya, up and down-nya gitu ya. Nah, kalau berarti pencapaian terbesarnya itu ada di tahun 2013 atau di tahun-tahun setelahnya ada lagi nggak nih pencapaian Ya, terbesar? akhirnya dari tahun di tilawah? 2013 itu kayak bener-bener ngebuka jalanku buat ikut banyak kompetisi. Kayak aku ternyata nggak cuman di tilawah aja, aku kayak diikutin kayak pidato, tapi pidatonya dalam tema Islami, kayak gitu. tetap ada dakwahnya ayat Al-Qur'an di teksnya kayak gitu. Terus kayak akhirnya dari situ juga ternyata pidatonya menang, bisa mewakilin kayak gitu. Banyak, Kayak ngebuka jalan lain dan skill baru gitu loh. Oke. Berarti yang aku bisa tangkap adalah starting point-nya Sekar untuk bisa sampai di titik ini adalah dengan seni baca Al-Quran ya. Iya. Mulai tadi Sekarnya ikut yang intern, Iya. itu kan diawali oleh relasi Membaca, dari seni membaca Al-Quran Iya, ya. betul. Terus itu mengikuti lomba pidato juga starting point-nya dari sana Iya. gitu ya. Nah, sampai di kuliah juga mungkin. Nah, tapi kenapa nih kamu biasanya tuh orang-orang yang memiliki kemampuan seni baca Al-Quran yang bagus akan masuk ke dunia pendidikan atau mungkin jurusan yang linear atau sejenis ilmu Al-Quran dan tafsir atau mungkin ilmu hadis atau mungkin sejenisnya lah gitu. Tapi kenapa nih kamu mengambil komunikasi penyiaran Islam untuk menjadi pendidikan tinggi kamu gitu? Oh, sebenarnya alasan utama sih soalnya aku tertarik di bidang komunikasi. Terus sama mungkin ya kalau di komunikasi kan kita harus dituntut buat bisa speaking bagus. Benar. Aku tuh tahu kayak sadar diri kalau ternyata speakingku kurang bagus kayak soalnya aku pemalu. Terus akhirnya yaudah berarti aku harus masuk KPI gitu. Oh gitu. Tapi teman-teman kita ngelihat Sekar sekarang ini nggak pemalu ya, Iya. tidak terlihat gitu sosok pemalunya gitu. Sudah berkembang lah. Sudah berkembang. Pastinya berarti berangkat dari zona nyaman gitu ya. Iya, saya membantai semua. Wah, membantai. Mari kita bantai. Kayak saya yang awalnya pemalu jadi kayak nggak boleh pemalu lagi. Iya, Kayak bener-bener. kalau kamu nggak ambil kesempatan ini mungkin nggak bakal datang 2 kali juga. Gitu. Berarti intinya kamu masuk ke KPI atau komunikasi penyiaran Islam adalah sebagai bentuk bantaian kamu terhadap Iya, keresahan kamu iya, tadi ya. Gitu ya. Kamu kan resahnya karena Sering komunikasinya deg-degan. deg-degan gitu-gitu ya. Tapi sekarang sering deg-degan nggak? Masih sering. Masih ya, tapi memang deg-degan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi gitu loh. Bahkan seorang public speaker yang bagus pun ya tetap ada deg-degan Masih gitu loh. nervous. Biasa kalau yang nggak deg-degan orangnya udah mati gitu. Pro. Udah Jam mati. terbangnya mungkin Iya, banyak banget. Dia tapi memang pada akhirnya Sekar ini mengambil jurusan KPI adalah sebagai bentuk Buat Buat meng-upgrade diri meng-upgrade biar diri, bisa gitu. jadi orang yang pede. Tapi dan sekarang ahli sudah kelihatan komunikasi. kok PD-nya Sekar. Terima kasih. Tepuk tangan Pe. lagi dong buat Sekar.
Banyak hal-hal yang harus kita apresiasi untuk Iya, diri kita sendiri kayak gitu. betul. Jika tidak ada orang yang mengapresiasi diri kita, maka kita lah yang mengapresiasi. Wah, Iya. catat tuh. Iya, kita harus Enggak. sering-sering mengapresiasi Bener. diri. Apapun progres kita, walaupun dikit tuh harus tetap Iya, diapresiasi. benar banget. Bahkan sekecil apapun itu ya. Nah, balik lagi tadi kalau misalnya bicara tentang komunikasi penyiaran Islam, pastinya tuh ada kan anak-anak KPI itu yang banyak ikut project gitu. Entah itu project buat film, entah itu project membangun event, entah itu project magang, entah itu project yang lain-lain. Iya. Nah, kalau Sekar sendiri pernah nggak ikut project-project seperti itu? Atau mungkin sekarang kesibukannya apa aja gitu? Ya, Selain kuliah ya, tentunya. selain kuliah aku pastinya mengabdi ya di pondok. Mengabdi. Nah, itu aku di pondok jadi guru ekstrakurikuler. Oh gitu, di ekskul apa bidang tuh? tilawah tetap Masya ya, Allah. sesuai passion. Sesuai passion Iya, banget, biar ya. latihan juga. Karena kalau kita nggak berlatih terus kan pasti suara kan akan kaku ya. Jadi Iya. kayak aku harus, aku bakal ngambil apa yang udah didawihin bapak ibu pengasuh, jadi guru mereka gitu. Terus sama ikut kayak project di TVRI. Wah, project TVRI. Iya. Ini cocok banget ini jadi KPI Bang. student ini ya. Terus Sangat kamu ngapain sesuai di sana? linear. Tetap sih mengaji. Mengaji, waduh dimanapun itu bedanya tetap mengaji Mengaji. ya. Di program apa di sana? Tablik Islami yang Masya buat bulan Allah. ini sampai bulan Desember. Wow, berarti banyak ya cuan kamu. Lumayan, Lumayan ya. alhamdulillah. Lumayan ya. Alhamdulillah, iya. Berarti tadi balik lagi ke konteks yang awal. Iya. Sekar tidak hanya menabung pahala, menabung berkah, menabung prestasi, menabung duit juga iya. Masya Allah sekali ya. Udah banyak banget yang ditabung Iya. ini sepertinya. Jadi wanita karir kamu nanti ini. Sepertinya. Ya, aku nurut aja kayak ikut let it flow. Kalau Let it skenario flow. Allah kayak gini ya udah aku ngikut Iya, benar. aja. Karena memang rezekinya itu nggak akan pernah tertukar nggak sih gitu. betul. Kamu pernah nyangka nggak bisa masuk ke TVRI untuk mengikuti project sampai Desember nanti? Nggak pernah nyangka. Nggak pernah? Saya tak kira cuman berhenti yang di Cahaya Ramadan kemarin Oh ya. iya, BTW kita juga pernah ya satu Iya. proyekan di TVRI Cair. Gue juga mau kalah nih. Pernah juga meskipun bukan tilawah, meskipun Iya. bukan tilawah. Tapi kita sama-sama we have to be proud of ourselves sekecil apapun itu seperti yang sekarang bilang tadi. Nah, terus di sana di TVRI kamu nanti sudah bertemu dengan berapa banyak orang? 1, 2 atau puluhan Banyak ya? sih, banyak. Puluhan. Soalnya mungkin ini itu ya pertama kalinya kita waktu take video tuh tanpa face shield, kita tuh bener-bener itu kayak terbuka, terus ada ibu-ibu majelis taklimnya juga. Jadi kayak rame gitu studionya TVRI Jogja. Ada nggak ibu-ibu yang minta foto? Mbak minta foto dong. Paling banyak aku ngefotoin mereka. Terbalik gak apa-apa ya. Itulah Iya. dilema kita sebagai mahasiswa mungkin sama ibu-ibu, Mas fotoin deh, Iya, Mbak fotoin. iya, Mbak Tapi fotoin. nggak apa-apa kan kita komunikasi penyiaran Islam juga belajar tentang fotografi. Kamu ngambil Iya, nggak kelas ngambil. fotografi? Ngambil ya kelas wajib. Harus. Teman-teman juga harus ngambil nih nanti next semester kalau misalnya masih semester 3 Iya. atau semester ini selamat mengikuti kelas fotografi agar bisa memoto orang. Iya, betul. Ya, balik lagi ke tadi ya, Iya. ngaji. Alhamdulillah, ngaji bersama Sekar. Wait, Iya. kamu mau buat program itu nggak ngaji bersama Sekar? Enggak. Enggak. Kamu atau mungkin mau membuat private class gitu atau mungkin sesuatu yang Kalau yang private kayaknya enggak, enggak. soalnya aku ngerasa kalau aku bikin sendiri berarti aku udah kayak ngeklaim aku seorang ahli. gitu. Jadi kayak mending Tapi kamu sudah ahli loh ini. Saya tidak bisa membandingkan dengan kamu. Saya ngajinya masih masya Allah ya. Tapi kalau kamu sudah masya Allah gitu. Iya. Masa kamu belum promosi? Ya kayak aku masih terus belajar gitu loh. Jadi kayak aku bakal ngambil kesempatan itu kalau aku dapat dauh atau dapat amanah gitu. Kalau misalnya aku ngerasa bisa dan menyanggupi, aku bakal ngambil juga. Oh gitu. Lebih kepada mengambil kesempatan yang diberikan. Tapi Iya. kalau mau membangun sesuatu itu masih takut Iya, gitu ya. iya, Karena betul. mungkin merasa ya gue masih gimana gitu. Iya. Tapi mungkin kalau kedepannya bisa aja membangun Iya. private class Insya juga ya. Allah Insya akan Allah deh. ya. Insya Coming Allah. soon deh. Coming soon kalau udah punya pendamping ya. Oh, iya. Halalin dulu. Iya. Baru bisa membangun Iya. bersama-sama. Masya Allah. Nah, tadi kita udah bicara tentang perjalanan, bukan ya? Perjalanan Sekar menuju Sekar yang sekarang. Berarti the old Sekar and the new Sekar is quite different ya. Nah, gimana tips and tricks kamu yang mungkin bisa di-share ke aku dan juga ke teman-teman biar kita bisa at least mengambil ibrah dari perjalanan kamu. Masya Allah, ibrah nggak tuh? Oke, aku mulai ya. Iya. Buat tips and triknya tuh,
Kalau tentang mengaji seni tilawah itu nggak ada kata terlambat buat belajar mengaji. Nggak ada kata Soalnya terlambat buat iya, belajar kayak mengaji. mengambil contoh dari ibu aku sendiri tuh baru belajar mengaji tuh umur 40 tahun. Masya Allah. Dan kayak yaudah beliau sabar ngaji, belajar dari setiap huruf hijaiyah Arab itu dipelajarin dulu. Yang penting kita sabar. Kayak nggak terlalu berambisi menargetkan kita harus lebih jago gitu, enggak. Yang penting kita tuh telaten, fokus, istiqomah, terus berusaha walaupun sering pasti kita bakal males ya. Pasti adalah kita berada di zona yang kita males banget latihan. Tapi nggak apa-apa, males sekali 2 kali itu wajar. Yang penting kita harus membangun semangat lagi sampai kita bisa mencapai keinginan kita buat sampai di titik mana sih tilawah itu yang paling bagus buat kamu gitu. Berarti pada akhirnya pertama mau mengenali diri sendiri dulu, lalu yang kedua jangan takut dengan kegagalan gitu ya, tetap bisa merefresh diri. Kayaknya perlu ya melakukan refreshing diri gitu. Sesimpel ya udah kalau misalnya capek istirahat dulu gitu ya. Dan juga yang terakhir last but not least adalah practice makes perfect. Iya betul. Ya nggak sih? Kamu sering kan melakukan practice itu? Justru semakin kita praktek semakin kita jago kan dalam satu bidang itu. Itu lebih baik daripada kita punya berbagai bidang yang kita ahli tapi nggak pernah dilatih. Mending kita latih satu hal yang kita suka sampai jadi spesialis atau yang paling pro dalam bidang itu. Gitu. Berarti kalau kamu sendiri nih berbicara tentang itu, kamu tipe orang yang spesialis atau generalis? Generalis tapi tetap masukin itu ya. Jadi berjalan di sesuatu yang seimbang gitu ya. Betul. Kita bisa menjadi orang yang generalis tapi hal-hal itu kita lakukan secara spesifik dan juga secara detail oriented juga gitu ya. Nah, terakhir nih deh karena kita berbicara tentang prestasi mahasiswa ya. Nah, pastinya Sekar di bidangnya ini khususnya seni baca Al-Qur'an itu sudah berapa banyak nih? Mungkin bisa ya let's say hitung aja deh hitungan kasarnya nih udah berapa banyak prestasi yang dicapai. Kalau selama mahasiswa mungkin ada lebih dari 5. 5 kali selama jadi mahasiswa ya. Mau tepuk tangan dong. Wow, ini banyak ini. Banyak, Masya Allah, kagum sekali gitu ya. Nah, ini sudah cukup sudah cukup mampu untuk membangkitkan semangat teman-teman juga untuk membantu ya, menginspirasi gitu ya. Kita perlu ya sosok-sosok seperti Sekar lainnya nanti di KPI juga dan di dimanapun itu untuk bisa mengetahui potensi diri dan juga mengembangkannya seperti itu. Nah, terakhir untuk episode cetar kali ini, Sekar mau ngasih closing statement seperti apa buat aku, buat kita dan buat semuanya. Closing statement dari aku mungkin jangan takut buat mencoba hal yang mungkin buat kita takut. Justru ketakutan kita tuh mungkin bakal membuahkan sebuah peluang yang gak akan kita ekspektasikan sebelumnya. Mungkin bisa jadi itu menjadi jalan keluar kamu menuju kesuksesan. Benar. Masya Allah, teman-teman jangan lupa dicatat ya. Kalau lupa bisa silakan DM ke Sekar. Atau kalau lupa silakan nonton video ini sampai akhir teman-teman. Karena isinya daging semua kalau kata anak-anak sekarang. Nah, teman-teman, berdasarkan closing statement yang udah disampaikan oleh Sekar, intinya kita jangan lupa untuk terus mengasah potensi diri, mau berkembang dan mau untuk menerima kegagalan dan mengambil ibrohnya. Masya Allah ya, Masya Allah tentunya. Nah, alhamdulillah teman-teman, di akhir sesi ini kita udah membahas secara umum ya dan secara detail juga terkait dengan sosok inspiratif kita. Di episode kali ini ada Sekar yang merupakan mahasiswa KPI 2020 dengan segudang prestasinya di bidang seni baca Al-Qur'an dan juga seni-seni lainnya. Nah, buat teman-teman semuanya, semoga apa yang mungkin kita bicarakan dan juga kita perbincangkan hari ini bisa menjadi sesuatu yang menyebarkan dampak-dampak positif dan juga manfaat ya, karena kita hidup untuk menyebarkan kebermanfaatan. Nah, teman-teman semuanya, Sobat Kompos dimanapun kalian berada, berakhirlah sudah episode cetar di siang hari ini. Saya harap dan juga kita harap teman-teman juga bisa tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Dan jangan lupa untuk stay tune di episode-episode lainnya dalam program cetar Great Stories Begin Here. Nah, akhir kata, aku bersama Sekar pamit undur diri dan sampai jumpa di episode cetar selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekar, terima kasih banyak.